Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih banyak, lebih barokah hingga sampai di akhirat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, kita lanjutkan usaha kita untuk mempelajari Asmaul Husna. Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, juga Al-Muhaimin. Apa makna Al-Muhaimin? Adalah zat yang maha mengatur, dengan ilmunya yang sangat-sangat banyak, dengan kehakimannya, maka Allah mengatur segala makhluk-makhluknya dengan aturan yang akan bisa menjadikan kemaslahatan. Apa saja yang diatur yang bab masalah rezeki. Banyak orang yang memahami bahwa rezeki sekedar uang atau harta, padahal yang namanya rezeki adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan hidup menjadi lebih baik. Jadi ya uang, ya harta, ya kesehatan atau yang lainnya. Nah kemudian Bapak Ibu, semua makhluk yang Allah diberi rezeki, ya, yang manusia, yang binatang, yang atau yang lainnya. Nah rezekinya tidak sama. Kenapa? Karena memang keuntungannya berbeda-beda. Ya, maka kita diingatkan kepada Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-27. Walau pada mereka ibadihi, seandainya Allah tuh menghamparkan rezeki bagi hambanya. Semua orang dikasih sehat, kemudian dikasih harta yang banyak. La baghaw fil ardi, sungguh mereka akan melampaui batas-batas di bumi. Umpami boleh yang dipakai duit sak triliun kira-kira sing nyatu mas nomor. Paling sak triliun kadang orang butuh yang dituku. Nah, emas, gelang muslimon, cipta 10 dan sebagainya. Nah, kadang orang-orang yang mereka berlebihan. Sultan Sahabat itu punya mobil mas cuma 525. Nah, saya dulu pakai benten. Satu. Saya dipertanggungjawabkan 525. Punya istana. Sing tinggal ngemeng satunggal.
Ya, sing liyane dienggo pembantu-pembantune tumpah di depan. Ya, makanya kadang Allah memberikan kepada kita rezeki yang pas-pasan. Gitu, Pak. Pas luwen kendaraan alhamdulillah. Pas enten kunjungan alhamdulillah. Walakin yunazzilu bi qadar dan semuanya itu menurunkan rezeki dengan kadarnya. Contoh ada gelas ukuran 200 ml. Kalau dikasih 100 ya kurang, ya. Kasih 300 ya meledak, ya. Banyak dikasih berapa? Ya 200, bukan 300, bukan 400. Ya. Kalau dikasih 400 itu nanti akan meledak. Lah, meledak adalah minimal akan terjadi tabdil atau mubadil, ada kesia-siaan, ya. Makanya kita selalu artinya gini, kita harus menyesuaikan dengan rezeki yang datang dari Allah. Ya, contoh saja kalau kita naik mobil atau kita naik motor, itu ada gas, ada remnya. Ketika akan naik ya digas, ya. Ketika turun ya direm, jangan sampai nanti kebablasan, ya. Ketika kita rezekinya sempit ya direm, jangan dibablas nih. Sudah rezekinya sempit malah mipe. Kita kadang-kadang kita ngomong untuk utang, kalau dibutuhkan nggak usah beli, ya. Kalau pas dikasih longgar ya mau digas nggak masalah, selama tidak melampaui batas, ya. Yo pisan-pisan yo mangan nganggo iwak barang mosok tempe terus. Nah, enggak silakan. Kalau pas punya uang digas enggak masalah, tapi jangan berlebihan. Innahu biwati khabirun basnya. Allah dan yang terhadap hamnya adalah sangat-sangat maha obat dan maha melihat. Yang kita pelajari Bapak Ibu, monggo kita berusaha menyesuaikan kebutuhan itu dengan rezeki yang ada. Ya. Kalau sudah longgar ya monggo untuk yang lainnya. Ya, tadi saya sampaikan di grup tadi ada namanya Pak Trimo. Jenenge Trimo. Ini masih diparingi watak, duwe masjid apik, duwe pom bensin 12 pom bensin di wakafnya untuk ngurusi masjid, namanya Pak Trimo. Kita Pak Mboten Trimo. Kita termasuk orang Pak Mboten Trimo. Nah, maka kemudian dalam saya begini, ojo suki banget, ndak opo, ndak rekoso teng akhirat. Sing apik apa Bu? Pas-pasan, cukup mau. Nah, harus berusaha mengatur kepentingannya sesuai dengan rezeki kita masing-masing. Kemudian yang lainnya, Nabi bersabda, Inna min ibadi, Allah mengatakan khususnya, sesungguhnya sebagian ada hambaku la yasnuhu illa hina, tidak akan menjadikan dia baik kecuali kalau dikasih kekayaan. Contohnya apa? Contohnya Utsman bin Affan, sahabat Nabi, orang yang sangat-sangat kaya. Ketika terjadi musim paceklik arang pangan, Utsman adalah seorang pedagang. Dia membawa 400 ekor unta yang diberi gandum. Ya. Di saat paceklik kan saatnya orang mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kemudian oleh Utsman bin Affan, gandum yang sebanyak kemudian diinfakkan, bukan tapi ya, dibagi kepada masyarakat semuanya, enggak dapat uang tapi dapat pahala. Ya, makanya orang-orang ya baik begitu. Itu bisa nanti Pak Trimo tadi dikasih harta banyak, dia kemudian apa? Ya dia infakkan, dia sedekahkan. Dengan maka dia jadi orang baik. Ya, atau sahabat yang lainnya, ya. Walau Pak Afal tahu lasadat, seandainya dia difakirkan, justru akan menjadi tidak baik. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, ada orang yang tipenya seperti itu, dikasih kaya jadi baik.
Kasih miskin jadi enggak baik. Sebaliknya wa inna min ibadi dan kemudian sebagai hambaku lawan kasuku ilal faqro ya. Dia tidak akan jadi baik kalau dia tidak dikasih miskin. Ketika miskin dia jadi baik ya. Ketika dia kan justru tidak jadi baik. Contohnya tak lapar. Sahabat Nabi yang ketika miskin dia sergap datang di masjid, sholat liyong nggak pernah telat, ya salah kaya malah surta bahkan tidak mangkat. Ini namanya aliran tak lapar. Di masalah itu baiknya kalau dia itu miskin, ya jika saya kemudian yang ngapunten malah tak tahu nang masjid. Ya, sibuk ngurusi bondo di pasar dan maksudnya kambing-kambing yang semakin banyak. Makanya kita Bapak Ibu berusaha untuk selalu husnudzon kepada Allah. Ada sebagian alim Bapak Ibu mengatakan ada 3 tingkatan iman. 3 tingkatan iman. Yang pertama, orang yang kesenangan atau berada pada kenikmatan. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang paling adalah orang yang ketika pada dapat kenikmatan. Oh, gajinya munggah, alhamdulillah. Itu dodolaris alhamdulillah. Umumnya orang-orang beriman, ya. Yang kedua, orang yang kebantu pada musibahnya. Aneh Pak ya. Musibah malah bahagia, ya. Bahkan dikatakan ketika kena musibah dia seperti hari raya. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena ketika kena musibah itu dia semakin dekat kepada Allah. Ya. Sholat tahun ngantek petang jam mergorang duit-duit. Gitu. Jadi kemudian dia dekat kepada Allah Ta'ala. Dungone ora wis alhamdulillah. Ya, itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, kebantu terletak pada apapun yang ditetapkan kepada dia. Entah yang penting dia tuh menerima dengan senang hati. Ya, kaya syukur, ya miskin sabar. Itu orang-orang yang terbaik. Makanya kita berusaha menerima konto-konto dengan lapang dada, dengan kerinduan. Jangan sampai maksudnya Bapak Ibu kita menyalahkan Allah, jangan sampai. Ya, Allah jane piye to? Aku wis regep salat, wis poso ndukane 12 rakaat, tajude 19 rakaat kok. Rezeki malah sempit ki piye to? Lah, sedang diuji. Rezeki bukan berupa harta tapi berupa kesabaran, kesolehan istrimu, ya, baiknya tetangga kamu, ya, kuatnya jatuh adalah suatu rezeki yang benar tidak diperhatikan oleh manusia. Makanya kita semuanya harus berhusnudzon kepada Allah. Ya, kadang justru di musibah itu yang kemarin saya sampaikan, musibah itu diberikan kepada hambanya untuk menyampaikan hamba pada tingkatan makom yang tinggi, yang makom tidak dapat dicapai kecuali dengan musibah tadi. Nah, ini jenengi wong sholat ngaji ada yang tidak ikhlas. Nah, yang ikhlas akan diterima, yang tidak diterima. Tapi kalau orang itu kena musibah, paitan sabar itu mesti diterima, ya. Paitan apa Bu? Sabar. Ini enggak gampang apa? Sabar itu. Jenenge wis sabar. Lah, tambahane sabar banget. Kena musibah kadang-kadang ya ora sabar. Makanya kita harus berusaha untuk sabar. Randidit guyu gampang apa Pak? Randidit guyu gampang apa? Radit kok bulu Pak, Radit ya melecu. Itu kan orang-orang yang nggak bisa memahami keadaan tadi. Makanya misalnya berusaha untuk husnudzon kepada Allah Ta'ala. Terus kita lanjutkan di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 71 katakan
wa fardhullah qalu ala batin firqi. Dan untuk melebihkan sebagian kamu dengan dalam rezeki. Si A diberi kekayaan, si B diberi kemiskinan. Lah apa manfaatnya? Pamalana qutilu biroti rizqihim ala mangkat aimanuhum, supaya yang kaya itu bisa memberikan sebagian yang hartanya kepada yang miskin, sehingga timbul namanya infak, sedekah, kemudian zakat. Zakat itu diberikan dari yang kaya kepada yang miskin. Kemudian yang itu mendoakan jazakallahu khairan, ya, sehingga terjadi hubungan yang anak kaya dengan yang miskin. Seandainya kabeh dipane kaya kabeh, sugih kabeh, ajeng enwala bingung, gitu. Ajeng maringi infak bingung, aku ora infak 10 juta, tak kei gelem ra, opo aku di 100 juta, gitu. Atau yang lainnya, ya. Itu kamu kaya semuanya. Kalau miskin semuanya, ya tetap enggak baik. Makanya kemudian Allah berikan kesempatan untuk saling berbuat baik. Makanya kemudian kita Bapak Ibu, orang-orang yang beriman itu ketika diberi harta yang banyak, dia sadar itu tidak semuanya miliknya. Nah, misalnya orang yang dititip kepada dirinya, kemudian dikeluarkan apa? Zakat, infak, sedekah tadi. Ya. Kemudian yang miskin diberi infak, kemudian mendoakan yang kaya, tetapi karena ada digoda setan. Sehingga digoda dengan penyakit namanya bakhil. Bakhil itu apa? Medit. Medit apa? Util, betitil. Kemudian yang miskin diberi penyakit namanya hasad, dengki. Wong sugih karo tanggora, gelem apa-apa bongko wae kekobongan. Sing kaya pelit, kemudian sing miskin guna doanya juga tidak baik, maka soal jadi tidak baik, itu godaan setan. Makanya Bapak Ibu, kita semuanya berusaha untuk menetapi pos kita masing-masing, ya. Yang kaya monggo minimal hitung 2,5% harus kita infakkan. Misalnya belum sampai pacarnya, tapi kita infakkan 2,5% itu kita infakkan pada orang lain. Kemudian dengan ikhlas, jangan sampai grundelan, ya. Kemudian yang miskin berusaha untuk sabar, yang pertama. Yang kedua, berusaha untuk minta rezeki yang halal daripada yang haram. Allahumma aghnini bihalal an haramika, ya Allah, kayakanlah saya dengan yang halal daripada yang haram. Jadi meskipun kita seandainya miskin, kita tidak makan barang yang haram, tetap makan barang yang halal. Jangan sampai kita makan yang haram. Makanya Bapak Ibu sekalian, monggo memang ini tidak mudah, berusaha untuk saling memahami. Kemudian Bapak Ibu, godaan setan lagi, kadang-kadang sing miskin niku gayane wong sugih. Contoh ini cerita teman saya. Bukan kerjaan tapi kebiasaan yang ngamen. Apa ngamen nih? Ngamen ten niku jenenge lampu bangjo, gitu. Pegawai bank bangjo. Gitu. Kemudian dia makan di sego liwet, ya tanya. Mbok, sik apa lawe? Ndok, ora seneng aku. Ora iwak ra gelem. Wong njaluk mangan ndok ora gelem njaluke napa? Iwak. Padahal ya wong njaluk. Itu jenenge wong miskin napa kayane wong sugih. Jangan begitu ya, kita itu harus memahami itu adalah semua nikmatnya Allah Ta'ala. Kita semuanya berusaha untuk subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu quotes, ya. Rezeki sudah diatur dan terukur supaya hamba bisa bersyukur, ya. Sudah dari yang itu siapa? Yang maha bijaksana. Kita
Kalau seandainya motornya motor beat, motor beat atau tangkinya kecil, lah kok jaluk podo karo PCX, gitu. Dicuri podo yang lebih malah utah nih ngomongke, gitu. Ini kapalnya koyo mobil itu apa sampai sak menit itu 3 meter, nah rati wis hati, ya dengan tarifnya masing-masing, ya. Nah, kalau kita bisa memahami itu, kita akan bersyukur dengan apapun yang ada. Kita si A makame ngangge sekoto alhamdulillah. Si B tambah sambal, alhamdulillah, tambah tepung. Alhamdulillah. Nek pun tekan tenggolan medhuk ya padha kabeh. Kita Bu. Sing sambal karo sego tambah tepung yang tekan mriki medhuk ya padha mawon. Kita nggak ada beda, makanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Kemudian selanjutnya, Ibu di dalam suatu hadis satu kata, idza ra'allahu azza wa jalla yu'ti al-atam masa. Ketika engkau melihat Allah itu memberikan harta yang banyak, ya, bahwa mukimun ala masyarakat pada jadian berarti orang yang berkecimpung dalam kemaksiatan, boten sholat, boten poso, entene mung bambu, boten bambu, ndak molimo dilakoni kabeh itu malah patah boleh ngapunten. Pada mana kita nikah istidrot maka itu sebenarnya adalah istidrot cara itu jenenge panggil. Di Allah Ta'ala diberikan harta yang supaya dia bisa mau saja bermaksiat yang banyak. Ada seorang pengacara, apa pengacara Pak? Pengacara apa pengacara? Bukan pengacara kata acara, dia pendapat sangat-sangat banyak. Asisten pribadinya niku wong wadon ayu cacahe 90. Nek nganggo nopo? Ayat iki permata. Yang mau ngeten iki nek ngomong. Kita mobil niku regane 1, mboten kok 50 juta, 1 miliar, 2 miliar, kita hidupnya dalam berbagai macam kenikmatan harta, benda, wanita, rumah, mewah, mobil dan sebagainya. Tapi dia maksiat itu ada namanya istidroj. Kalau dulu Bang, sama saya masih ingat waktu kecil ya, mau saja agak jorok ya. Kalau perut itu agak melending ya, melending. Kemudian orang tua Pak, kita cacingan. Oleh bapak saya itu saya dikasih makan Pak, ndok kali iwak. Kita ndok iwak kemudian abang kasih imbas sitrin ya. Cacingan di dalam ketika dikasih ndok senang ya, kemudian kasih imbas sitrin, kemudian harus ke belakangnya di sungai Bu ya, zaman Den. Kemudian kampung kabeh ya, artinya Bapak Ibu waktu itu cacing itu dikasih makanan yang enak-enak, iwak, ndok gitu. Kemudian dalam perut dia senang sekali. Padahal kita dikasih imbasitrin. Orang yang di itu ada orang yang dia maksiat tapi hartanya sangat banyak sekali, melimpah ruah sampai unta-unta. Ya, ditakdirkan, dimubazirkan. Nah, besok Bapak Ibu akan nanti contoh kalau sudah kebak sunduknya kayak wong nyate kayak iki mamanya sunduk harusnya 4, 5 baru 2 baru kebak. Kemudian tambah 1, kemudian tambah 1, kemudian apa? Yang pun kebak apa? Dibakar. Sebenarnya pun kebak kemudian dibakar. Ini orang tahu. Kalau saya sudah puncak kemudian dibakar di neraka. Makanya kita jangan sampai terpesona dengan orang yang sedang dikasih istidroj. Ya, bahkan kita kalau bisa jangan dekat dengan orang yang sedang dikasih istidroj. Kenapa? Tidak kena dampaknya nanti. Ya, kita dekat-dekat reka yang jangka kecepatan nikmat, bahkan malah kecepatan dosa. Makanya kita harus
menjaga diri dari orang yang dikasih itidror. Ya, kemudian yang kedua, selain mengatur rezeki, Allah juga mengatur alam semesta. Ya. Di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ketiga, Allah berfirman, wahai Rasul, wahai orang beriman, inna rabbukum. Soalnya Tuhanmu itu bukan berat, tapi Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Allah adalah Allazi khalaqas samawati wal ardi. Dan yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, langitnya 7 peta, 7 tingkat, ya. Jarak satu dan adalah khamsina alfasana, 1.500 tahun perjalanan, ya. Kemudian fisitali ayam, dalam waktu cuma 6 hari, bukan 6 tahun, ya. Masalah alas, kemudian Allah bersemayam atas alasnya, atas hingga sana. Ngapain? Udah birul amrohu, kemudian membolak-balik perkara-perkara. Ya. Oh, yang sana diberi namanya gunung-gunung, ya. Ada kemudian lembahnya, ada kemudian datangnya itu adalah dari Allah Ta'ala. Mamin sahilamin batini, tidak ada siapapun yang dapat memberikan manfaat kecuali setelah intinya Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, semua yang ada di dunia ini dapat bermanfaat kalau diberi izin oleh Allah Ta'ala. Ya, dari hukum itu Allah Tuhan kamu. Fa'budhu, maka ibadah kamu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada tidak kalian adalah orang-orang yang dapat memberikan peringatan. Jadi Bapak Ibu, Allah kita itu zat yang maha kuasa, zat yang maha mengatur segala-galanya. Contoh bab masalah hujan, ini kita perhatikan di negeri kita ada 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Yang kita pahami supaya kita bisa bersyukur. Ketika musim penghujan ya memang banyak hujan, hujan dak dino dan Januari hujan sehari-hari, esok hujan, awan hujan meneh, sore ya hujan. Memang masanya seperti itu. Ya, atau nanti sebentar lagi, ya, ini sudah bulan Juni, bulan Agustus, dan masanya masa berdiding, ya, masa dingin dan sebagainya. Malam dingin, siang panas, nyebut meneh. Jadi menungso, oke. Kita harus berusaha untuk menikmati apa yang ada. Ya, jadi kita semuanya memahami tentang kehakiman Allah Ta'ala. Kemudian ada juga kadang angin ditiupkan dari barat ke timur dan sebagainya. Itu ada semuanya diatur Allah Ta'ala untuk kepentingan kemaslahatan untuk semuanya, bukan hanya untuk kepentingan manusia. Ya. Kemudian tidak ada orang yang dapat menerima kecuali setelah diizinkan Allah. Ya, contohnya bapak dan ibu kepada anaknya. Ya. Bapak itu memberikan nikmat, contohnya diberi uang, ya, anaknya dikasih uang, maunya 5 juta. Lalu atau tidak mengizinkan, ya hilang, ya bisa saja. Atau yang lainnya Bapak Ibu. Ya, makanya kita semuanya harus menggantungkan semuanya hanya kepada Allah Ta'ala, jangan kepada yang lainnya. Ya, kemudian bila dibandingkan dengan selain Allah Ta'ala atau berhala-berhala, pada zaman Nabi Muhammad, orang-orang itu menyembah berhala namanya Lata, Uzza, Manat, dan lain Bapak Ibu, yang berarti tidak bisa apa-apa, nggak menyembahkan apa-apa, nggak bisa ngatur apa-apa, ya. Bahkan ada yang malah minta apa-apa yang dia inginkan. Lah kira-kira mana yang pantas untuk disembah? Makanya kita Bapak Ibu, yang namanya menyembah itu menyanjung, memuja-memuji. Yang pantas dia adalah yang punya prestasi. Sedang Allah dan yang maha punya prestasi. Apa artinya? Menciptakan langit-langit, bumi dengan apa yang ada di antara keduanya. Menciptakan manusia dengan berbagai macam jenisnya, boleh enten sing putih ireng, enten sing putih putih, enten sing putih sawo,
matang dan sebagainya. Ya, dengan berbagai organ-organ semuanya kabeh sing ndadekne Allah Ta'ala. Bahkan misalkan ngomong dan ada orang-orang yang diberi kekurangan, ya, tidak punya tangan, Pak, tapi bisa masak, bisa makan pakai kaki, ke Allah. Enggak punya kaki, punya cuma tangan, ya bisa jalan pakai tangan. Ya. Enggak punya kaki, enggak punya tangan, Pak, bisa kan melaku dulu, Pak. Itu anak dari nek mencari di daerah Pemalang. Itu cuma seperti ini kepala, ini badan. Itu kalau dia jalan dulu, ya bisa mandek, ya bisa bener. Kalau kita suruh ngeliling ya, kita ngeliling dari nggak bisa. Oh tangan itu. Kalau ada anak tuh nggak punya kaki, melayu tuh pakai tangan. Nah, ya, masya Allah. Kadang-kadang kita begitulah Allah Ta'ala. Meskipun nggak pakai kaki, tapi dia bisa jalan. Nggak pakai tangan, dia bisa main laptop pakai kaki, itu bisa. Karena nggak punya tangan. Ini itulah Allah Ta'ala. Ya, makanya al-mami itulah Allah Ta'ala. Bahkan orang itu ya ada sebagian orang ya kalau yang dulu pernah namanya Mas Pepeng ya Pak Pepeng sudah mati di sini ini sudah mati tinggal itu masih bisa ngetik misal bisa berkarya ada di atas tempat tidur ini sudah mati ya Bapak itu ya saya sampaikan Bapak Ibu supaya kita mau menerima Allah itu dengan sabar dan ridho ya. Orang yang diberi seperti itu kalau sabar besok diangkat derajatnya lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang sehat. Ya, saya contoh misalnya dua orang A dan B lah. Ini orang yang sehat lengkap. Si B ini wis loro cacat miskin sisan. Oke, tentunya penak putih Pak. Penak A. Penak kerot podo sabare. Penak B. Nama penak B tindo ya. Ini suaranya lebih tinggi dibanding dengan si A tadi. Ya, ini saya sampaikan semoga kita ketika nanti diberi musibah itu kita harus nyari doa alhamdulillah ada kesempatan mencapai makam yang lebih tinggi. Ya. Jangan sampai kita nyalasan gersulo itu maaf saja itu harus kita hindari. Jadi kita Bapak Ibu sakit kita itu kalau kita sabar tidak sepen dengan nikmat kita besok di akhirat. Ya, nah kemudian yang sehat monggo digunakan untuk lebih banyak ibadah kepada Allah. Jangan sampai kalah dengan yang tidak sehat. Gitu. Sing loro krekal tekan masjid salat jamaah, sing waras malah tanggung-tanggung Pak. Kan berarti kan tidak mensyukuri. Gitu. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar orangnya buta, tapi dia selalu di masjid itu orang buta. Ya, sedang kita maaf saja tidak buta, maka kami jangan sampai kalah dengan orang yang diberi kekurangan. Nah, kemudian kita semuanya monggo berusaha untuk bisa ikhlas. Kemudian kita berusaha untuk memahami semua apa yang telah ditetapkan untuk kita semuanya. Itu adalah dat yang paling yang paling untuk kita. Ya, seandainya termasuk kadang-kadang saya itu memang diberi kelebihan syarat bicara sudah berkurang itu harus kita syukuri. Ya, seperti Nabi. Ya. Seperti Nabi Musa juga begitu. Ya, ketika kecil makan barat kemudian ngemplok mowo sampai kemudian baca ya tadi nabi, tadi rasul, ya dakwah, ya misalnya seperti itu. Jadi kalau kita dan kita akan semangat, meskipun kadang ngomongnya kurang jelas, semoga Allah yang menjelaskan kepada yang mendengar jadi paringi. Semoga dengan kita ini, dengan amal kita akan menjadi hambanya Allah yang pandai untuk bersyukur dan kita kepada semua ketetapannya. Semoga kita semuanya menjadi hal yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Amin. Yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.